Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil kerja tugas evaluasi akhir semester kami yang beranggotakan saya Wan Ahmad Hakim Saputra. Dan saya Habib Ahlapsi. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tugas yang kami bikin. Aku ya. Ya, Eh, Pada kali ini datasetnya itu ada crop recommendation, grapes, mango, pepaya. Jadi untuk tugas evaluasi akhir semester. Jadi di notebook itu mengikuti workflow-nya ada satu itu ada load dan inspeksi data, yang kedua ada exploratory data analysis yaitu EDA, dan yang ketiga ada pre-processing, lalu keempat ada split data, yang kelima ada training tiga algoritma klasifikasi ya, yang keenam ada evaluasi model, dan yang ketujuh ada analisis komparatif. Masuk yang ke pertama yaitu ada load dan inspeksi data. Jadi pada tahap ini dataset crop recommendation di load menggunakan pandas dan diperiksa strukturnya. Hasilnya menunjukkan bahwa dataset memiliki 90 baris dan 7 kolom yang berisi data nitrogen. Ada fosforus, potasium, temperatur, humidity, pH value, dan crop. Lalu selanjutnya dilakukan pengecekan kualitas data menggunakan DF Info dan dapat diperoleh hasilnya bahwa seluruh data lengkap tanpa missing value maupun data duplikat, sehingga data siap digunakan untuk proses analisis. Selain itu, distribusi kelas target menunjukkan jumlah data yang seimbang, yaitu masing-masing 30 data untuk grapes, papaya, dan mango. Terakhir yaitu ada data statistik deskriptif ditampilkan untuk melihat gambaran umum setiap fitur seperti nilai rata-rata, minimum, maksimum, dan standar deviasi. Selanjutnya yang kedua ada itu exploratory data analis. Dataset ini hanya berisi 90 baris dengan 3 kelas, yaitu ada grapes, mango, dan papaya. Jadi masing-masing 30 sampel ini dia itu seimbang atau balance. Karena jumlah data kecil, setiap keputusan pre-processing dan evaluasi harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menyesatkan. Misalnya single trend test split yang kebetulan mudah. Langkah pertama adalah memeriksa apakah fitur-fitur numerik memisahkan ketiga kelas secara jelas atau tidak menggunakan box plot per fitur. Eh, jadi temuan ini penting karena memiliki rentang nilai fosforus dan potasium tidak overlap sama sekali antara ketiga kelas. Misalnya grapes selalu berada di fosforus antara rentang 120 sampai 145, dan potasium yaitu 195 sampai 205, sementara mango dan pepaya berada di rentang yang jauh lebih rendah dan juga tidak beririsan satu sama lain. Ini berarti dataset secara struktural memang separabel secara linear atau sederhana, bukan indikasi kebocoran dan melainkan kebocoran data, melainkan karakteristik dataset itu sendiri. Temuan ini penting untuk menjelaskan mengapa model nantinya bisa mencapai akurasi yang sangat tinggi, bahkan 100%, bukan karena bug. Yang ketiga yaitu ada pre-processing, di mana ada encoding label yaitu crop menjadi numerik dengan label encoder. Feature scaling dengan standar scalar dibutuhkan untuk SVM dan KNN yang berbaris, jarak, dan atau margin. Tidak wajib untuk random forest yang berbasis split threshold. Tidak ditemukan missing value maupun duplikat, sehingga tidak perlu imputasi atau pembersihan tambahan. Selanjutnya itu ada split data. Karena dataset sangat kecil yaitu hanya 90 baris, satu kali trended split saja rawan memberikan estimasi yang tidak stabil, yaitu bisa kebetulan mudah atau sulit. Maka digunakan dua lapis validasi. Yang pertama itu ada train test split 80 hingga 20 stratified untuk evaluasi akhir yang independen. Yang kedua yaitu ada stratified
5-fold cross validation pada data trend untuk melihat konsistensi performa model di berbagai subset data, bukan hanya dari satu split. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wanabran. Baiklah, yang kelima di sini ada training 3 algoritma klasifikasi. 3 algoritma dipilih dengan basis teori yang berbeda agar perbandingan bermakna. Yaitu pertama ada algoritma random forest. Alasan memilih random forest karena berbasis ensemble decision tree, cocok untuk fitur numerik dengan pemisahan data nilai yang jelas seperti fosforus atau potasium di data set ini. Tahan terhadap outlier dan menyediakan fitur importance untuk interpretabilitas, tidak sensitif terhadap skala fitur. Baru algoritma yang kedua ada SVM atau kernel FIF. Alasan memilih algoritma ini karena bekerja baik pada dataset kecil dengan margin pemisah antar kelas yang jelas, memaksimalkan jarak antar kelas hingga cocok untuk data yang separable seperti ini, sensitif terhadap skala fitur sehingga membutuhkan scaling. Algoritma ketiga ada K-Nearest Neighbors atau KNN. Alasan memilih algoritma ini karena model basis jarak yang sederhana dan non parametrik menjadi pembanding yang baik terhadap dua model di atas karena cara kerjanya sama sekali berbeda, tidak membentuk decision boundary eksplisit, hanya mengandalkan kedekatan titik data. Baru selanjutnya ada evaluasi model. Setelah cross validation menunjukkan performa konsisten, setiap model dilatih pada seluruh data trend lalu dievaluasi pada test set yang belum pernah melihat model selama training maupun cross validation. Fitur importance atau random forest untuk memvalidasi teman EDA sebelumnya, kita lihat fitur apa yang paling berkontribusi terhadap keputusan random forest. Di sini fitur yang paling berkontribusi adalah humidity. Baru selanjutnya ada 7 analisis komparatif. Tabel di bawah ini merangkum performa ketiga model, baik dari cross validation untuk melihat stabilitas maupun dari test set independen untuk evaluasi akhir. Interpretasi hasil ketiga model random forest, SVM dan KNN mencapai akurasi yang sama tinggi baik pada cross validation maupun test set. Ini konsisten dengan temuan EDA bahwa fitur fosforus dan potasium sudah memisahkan ketiga kelas tanaman secara sempurna tanpa overlap, sehingga dataset ini tergolong mudah dipisahkan, linear atau simply separable oleh algoritma klasifikasi apapun. Karena hasil ini konsisten di seluruh fold cross validation, bukan hanya kebetulan pada satu spesies, maka nilai akurasi tinggi tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Bukan indikasi data hack maupun bug pada pipeline scalar event, hanya pada data trend. Itulah utama penting agar data split dilakukan secara stratified dan acak. Dari sisi interpretabilitas, random forest memberi keunggulan tambahan berupa fitur importance yang menunjukkan fosforus dan potasium sebagai fitur paling berpengaruh. Sejalan dengan analisis boxplot pada tahap EDA, pelaporan disarankan menjelaskan temuan separabilitas data ini secara eksplisit sebagai insight, bukan menyembunyikannya, karena hal ini justru memperkuat validitas analisis komparatif yang dilakukan. Selanjutnya 8, ada eksperimen tambahan, analisis robustness.
Karena ketika model mencapai akurasi 100% baik di cross validation maupun test set, perbandingan tidak lagi bisa mengandalkan angka akurasi saja. Bagian ini menambahkan 3 eksperimen untuk menggali perbedaan antara model secara lebih dalam tanpa memanipulasi data asli. Yang pertama ada workflow training dan prediksi. Yang kedua ada ablation study, menghapus fitur paling dominan, fosforus dan potasium. Selanjutnya yang ketiga ada learning curve, performa terhadap ukuran data training. Baik, kita lanjut ke training yang pertama yaitu waktu training dan prediksi. Di sini training time-nya yang paling tinggi di situ ada random forest, SVM dan KNN, sedangkan prediction time-nya yang tertinggi tetap dipegang random forest. Selanjutnya ada untuk prediksi ada KNN lalu SVM. Yang kedua ada ablation study atau menghapus fitur paling dominan. Dari fitur important sebelumnya, fosforus dan potasium adalah fitur yang paling memisahkan ketiga kelas darah sempurna. Untuk menguji seberapa robust masing-masing algoritma, kita latih ulang model tanpa kedua fitur tersebut dan lihat apakah akurasi masih tetap tinggi. Ini adalah eksperimen sah untuk menguji sensitivitas model terhadap fitur dominan sampai bukan manipulasi data. Karena data mentah tidak diubah sama sekali, hanya kalau fitur yang dipakai itu training yang dikurangi sebagai bagian dari analis. Di sini random forest tes akurasinya 100%, SVM juga. Kalau KNN akurasinya 95%, tidak sampai 100%. Bandingkan tabel di atas dengan hasil evaluasi awal menggunakan seluruh fitur. Jika akurasi turun signifikan setelah fosforus dan potasium dihilangkan, ini mengkonfirmasi bahwa kedua fitur tersebut memang menjadi penentu utama pemisah kelas. Dan perbedaan seberapa besar antara model random forest versus SVM dan versus KNN menjadi poin analis komparatif yang baru. Selanjutnya ada learning curve, performa terhadap ukuran data training. Eksperimen ini melihat seberapa cepat masing-masing model mencapai performa tinggi seiring bertambahnya jumlah data training yang digunakan. Seluruh fitur asli tetap dipakai, tidak ada fitur yang dihapus. Nah, di sini ada performanya. Di sini random forest stabil, SVM stabil, KNN di awal ada penurunan dikit, tetapi selanjutnya masih stabil. Intervensi eksperimen tambahan, waktu eksekusi memperlihatkan trade-off praktis model mana yang lebih efisien untuk digunakan dalam skenario deployment nyata meskipun akurasinya setara. Yang kedua ada ablation studi, menunjukkan seberapa bergantung tiap model terhadap fitur dominan fosforus dan potasium. Model yang tetap punya akurasi tinggi walaupun fitur tersebut dihapus menunjukkan kemampuan generalisasi yang lebih baik dibandingkan model yang akurasinya turun drastis. Yang ketiga ada learning curve, menunjukkan efisiensi data. Model yang sudah mencapai akurasi tinggi dengan sedikit data training lebih diunggulkan pada kasus data kecil seperti ini. Ketiga eksperimen ini melengkapi analisis komparatif tanpa perlu memanipulasi data asli. Cukup dengan merancang eksperimen tambahan yang pembagian tugas dan kontribusi kami yaitu Habib di sini dengan koordinatnya dan saya dengan laporan kami. Baiklah, segitu saja presentasi tugas kami. Lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi